Kembali lagi bersama kami, dan kali ini kita akan melihat bagaimana progres terbaru dari Undang-Undang Perampasan Aset yang kita tahu bahwa pada progres dan prosesnya terkesan sangat lambat dan bahkan terkesan tarik ulur dari DPR RI sendiri. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa RUU Perampasan Aset sebenarnya sudah dibahas sejak awal kepemimpinan Pak Presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Pada saat itu Pak Jokowi memang menekankan bahwa Undang-Undang Perampasan Aset bersifat penting dan mendesak. Namun kenapa DPR belum juga mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut? Kita telah tiba di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Pak Prabowo sangat terbuka untuk Undang-Undang Perampasan Aset tersebut serta Pak Prabowo memang menjadikan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai salah satu prioritas rancangan undang-undang yang harus segera disahkan. Jadi untuk perampasan aset sendiri memang banyak sekali menuai pro kontra dan desakan-desakan dari netizen serta warganet yang memang meminta secara khusus kepada DPR RI untuk segera mengesahkan undang-undang tersebut karena ini adalah bersifat penting dan mendesak karena kita semua tahu bahwa kasus korupsi di Indonesia sudah ke level yang sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan komitmen pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas tindak pidana korupsi melalui pengusulan kepada DPR RI terkait rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam program legislasi nasional. Artinya memang Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan pemerintah sebagai salah satu RUU yang memang masuk dalam prioritas pembahasan untuk segera disahkan. Artinya, pemerintah berkomitmen memberantas kasus korupsi dengan pengusulan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang kini ditempatkan dalam skala prioritas. Yang tentu saja ketika kita berbicara terkait skala prioritas ini sudah semakin menunjukkan bahwa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah sangat dibutuhkan oleh Republik Indonesia karena memang RUU Perampasan Aset sebenarnya sudah diajukan sejak zaman Pak Presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Namun pembahasannya terhambat oleh dinamika politik dan beberapa hambatan lain yang tentunya tidak pernah kita ketahui. Dan ini benar-benar sangat disayangkan karena sekelas RUU Perampasan Aset kenapa sangat lama untuk dilanjutkan, untuk disahkan menjadi suatu perundang-undangan yang sah dan tentu saja bisa menjadi senjata hukum menghadapi para koruptor. Perjuangan RUU Perampasan Aset terus digaungkan. Pemerintah terus mendesak DPR untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Begitupun dengan rakyat Indonesia yang tentu saja menginginkan sebuah komitmen tinggi dari pemerintah, dari DPR untuk mengatasi masalah kasus korupsi di Indonesia yang tentu saja jika dibiarkan bisa menghambat kemajuan Republik Indonesia. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi. Ironinya, penetapan dan penangkapan tersangka hanya 1 hari pasca pelantikan sebagai wakil rakyat. Baru 1 hari dilantik, Soleman, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri atas kasus gratifikasi. Soleman diduga menerima suap untuk memuluskan 26 proyek pemerintah daerah yang di Jalan 4 CV dengan nilai proyek hingga 300 juta rupiah. Dalam kasus ini Kejari menyita 2 unit mobil mewah yang diduga sebagai imbalan dari pihak swasta untuk Soleman. Ketua DPC PDI Perjuangan tersebut kini langsung ditahan di lapas kelas 2A di Cikarang. Sehari sebelumnya pada Senin 28 Oktober lalu, Soleman baru saja dilantik usai terpilih sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2024 hingga 2029. Sebelum menjadi tersangka, Soleman telah lebih dahulu diperiksa sebagai saksi dan kini menjadi tersangka. Bahwa penetapan tersangka SL berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang diperoleh oleh jaksa penyidik, adapun barang bukti terkait dugaan suap
atau gratifikasi berupa 1 unit mobil Mitsubishi Pajero berwarna putih dan 1 unit mobil BMW. Bahwa penetapan tersangka pada perkara ini merupakan pengembangan dari hasil penyidikan atas dugaan suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh tersangka RS kepada. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Bahkan kalau nggak salah, Tempo sendiri sampai pemberitaan terakhir masih mengatakan Jokowi masuk dalam kategori pemimpin terkorup. Menurut OCCRP, yang adalah bohong sama sekali. Iya. Ya. Itu berulang-ulang disampaikan, media mengulang-ulangnya, tapi ada nggak sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah? Untuk melakukan semacam membatasi, memblokir, nggak ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Teguran aja nggak ada. Kan kita yang masyarakat sipil yang harus mati-matian membela Jokowi dan pemerintah Indonesia. Betul. Ya. Jadi nggak ada tuh upaya untuk membatasi kebebasan berekspresi. Tapi memang ada kelompok-kelompok di Indonesia yang terus-menerus menurut saya membangun framing itu. Apa tujuannya? Menurut Bang Ade? Delegitimasi. Delegitimasi pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo dan Gibran. Kalau saja nggak ada nama Gibran di situ, mungkin kondisi tidak akan seburuk seperti sekarang. Tapi Prabowo dan Gibran itu harus dipatahkan. Dan bahkan Jokowi itu dianggap sebagai salah satu sumber masalah di pemerintahannya Prabowo. Dan itu pun harus dihabisi. Sampai sekarang yang terakhir masih muncul nih soal ijazah S1 UGM-nya Jokowi yang kembali diungkit lagi dan kembali harus orang dekan dari UGM bilang bahwa dia betul-betul datang dari Fakultas Kehutanan, pernah lulus tahun 85. Saya kasih contoh sederhana aja bagaimana after all these years isu itu masih muncul, ya. Tapi kembali ke tadi, sebagaimana Anda tanyakan, ada upaya yang sangat serius untuk terus-menerus mengatakan bahwa ini adalah sebuah rezim Jokowi dan sekarang Prabowo melanjutkan Jokowi, itu adalah sebuah rezim yang anti demokrasi, yang korup dan seterusnya. Bahwa tadi saya bilang ada OCCRP, kemudian ketika ternyata orang tadinya masih berharap bahwa Prabowo ini akan mengambil jarak dari Jokowi, tapi ternyata tidak terjadi. Yang dijadikan benchmarknya adalah sikap pemerintah terhadap kasus Hasto. Ternyata Hasto dilanjutkan. Dan Hasto kemungkinan besar akan kena juga nih nantinya gitu ya. Maka orang marah lagi sama Prabowo. Muncul pula Undang-Undang TNI. Undang-Undang TNI dianggap mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru. Itu diulang-ulang ya. Diglorifikasi, difabrikasi seterusnya. Bahkan setelah dijelaskan oleh Tempo sendiri yang mengatakan bahwa ternyata pasal-pasal yang bermasalah itu udah dicabut, udah dihapus. Tempo sendiri mengatakannya, bocor halus yang mengatakannya, dan toh mereka masih terus mengulang-ulang ini, sehingga rangkaian ini nggak bisa dibaca lepas konteks. Nah, ketika sekarang muncul pula Dewan Pers mengatakan bahwa Hasan Nasbi harus minta maaf, saya akan katakan Dewan Pers itu adalah sebuah lembaga pengawas pers yang gagal selama ini, ya, sudah gagal antara lain dalam sikapnya terhadap Tempo. Ya, mereka tidak berkata apa-apa tuh terhadap apa yang dilakukan Tempo selama ini. Kan kita harus tahu dong, misalnya gini, bocor halus itu Anda mungkin suka, penonton mungkin suka. Saya sendiri mengikuti secara terus-menerus apa yang mereka sampaikan di bocor halus, karena kadang mereka punya bahasan yang penting, kadang mereka punya data-data yang penting yang tidak bisa kita peroleh kalau kita bukan berada di kerja jurnalistiknya Tempo. Tapi itu kadang, saya harus tekankan kata kadang. Kadang yang lain atau sering juga yang dilakukan adalah mengutip narasumber-narasumber yang anonim ya, yang tidak bisa disebut namanya dan tidak bisa diverifikasi.
Dan mereka mengatakan bahwa iya, kita baru aja dengar bahwa katanya sih gitu ya, menurut orang PDIP atau menurut sumber kami, di begitu, kementerian, ini sebenarnya begini, Gibran tuh begini, Jokowi tuh begitu, Prabowo tuh begini, begitu, tapi nggak ada verifikasinya. Dan kita harus ragukan dalam beberapa hal itu kebenarannya. Menurut saya, Dewan Pers itu harus menjadi pihak yang paling aktif mengatakan kepada Tempo, you are not supposed to do that. Anda harus bisa membuktikan kepada kami bahwa cerita si narasumber-narasumber Anda itu adalah narasumber yang betul-betul bisa dipercaya. Anda nggak bisa hanya mengandalkan apa kata si narasumber, tapi Anda nggak punya bukti lain. Kalau Anda punya narasumber, Anda punya bukti lain, dan bukti itu kalau bisa jangan cuma satu, tapi satu atau dua atau segala macam, barulah Anda boleh berani untuk mengungkapkannya kepada publik, ya. Tapi kalau cuman ya seperti yang dilakukan bocor halus selama ini kan, isinya bisa dari ujung ke ujung selama misalnya 40 menit gitu ya. Itu cuman katanya, dan kemudian katanya itu bisa diterima, kemudian mereka anggap sebagai sebuah kebenaran, sesuatu yang bisa dianggap sebagai fakta sesungguhnya. Dewan Pers menurut saya harus menjadi pihak yang paling depan untuk mengatakan bahwa Tempo salah dalam hal ini. Jadi bisa kita tarik sebuah kesimpulan, Dewan Pers juga lebay jadinya. Dewan Pers jadinya lebay. Begitu pertama-tama cuman karena pernyataan bahwa sebaiknya digoreng aja itu. Ya bayangkan Hasan Nazmi harus minta maaf. Menurut saya yang lebih serius tuh Tempo harus minta maaf atas praktek jurnalistik yang dia lakukan selama ini. Dan banyak sekali loh catatannya itu. Banyak sekali. Kalau kita, kenapa Dewan Pers juga tidak menuntut Tempo untuk meminta maaf juga kepada pihak-pihak yang telah dirugikan, ya Kak? Atas disinformasi yang dilakukan oleh Tempo. Menurut saya karena mereka menjadi satu sekutu. Ya itu satu geng tuh ya, semua itu. Ya Anda harus tahu dong siapa yang dipilih menjadi anggota Dewan Pers. Kan harus datang dari memang organisasi media sendiri. Jadi ada kombinasi kalau nggak salah dari perusahaan, dari media, dari masyarakat sipil kan. Ya. Tapi selama ini coba aja kita lihat orang-orang yang duduk di sana. Ya. Saya nggak nuduh apa-apa ya terhadap Tempo atau Dewan Pers. Tapi saya mau bilang Dewan Pers itu gagal sudah menjadi sebuah lembaga yang mengawasi. Ya, kayak di Inggris itu kan namanya press council. Nah, press council itu diisi oleh orang-orang senior. Dan ketika teman-teman medianya melakukan kesalahan, dia tanpa merasa ragu kemudian mengingatkan nggak boleh gitu kerja jurnalistiknya. Ya. Dan sekarang di Indonesia ada begitu banyak karya jurnalistik sampah nih, yang mengarang, yang hoax, dan itu dibiarkan oleh Dewan Pers. Tidak sedikit pun mereka bersuara secara serius. Mungkin adalah ketika diundang ke sebuah seminar, dia ngomong memang ini tidak baiknya nggak begitu. Cuman Anda tuh emang harus kerja keras dong, mengingatkan media-media yang ada ini. Setiap hari kita baca kok. Ya saya kan orang komunikasi, jadi saya bisa tahu nih, ini melanggar etik, ini melanggar etik, ini melanggar etik. Nah itu tidak pernah diingatkan oleh Dewan Pers. Jadi menurut saya janganlah sekarang Dewan Pers menjadi lebay sok untuk mengatakan bahwa Hasan Nazmi harus minta maaf. Seolah-olah Dewan Pers ingin menjadi hero ya kan? Bisa seorang pahlawan. Iya, tapi jadi di mata teman-teman media mainstream ini, di mata teman-temannya sendiri. Teman-temannya sendiri. Bukan di mata publik. Nah, saya juga sepakat tadi dengan penjelasan Bang Ade bahwa kalau ditarik mata rantai kelompok-kelompok ini, ya kan, ini nggak jauh dari residu pilpres juga, Bang Ade, gitu loh. Sampai sekarang. Ya, jadi kalau kita lihat teman-teman media yang bereaksi dan mendukung Tempo bahwa ini adalah intimidasi, kalau kita tarik garisnya ke mereka ke belakang ketika 2024 kemarin, mereka memang kubu 16% dan 24% gitu loh. Nah, ini seolah-olah mendapat sebuah mainan ya untuk kemudian istilah Bang Ade tadi melakukan proses delegitimasi kepada pemerintah yang sedang berjalan gitu loh. Untungnya barangkali kubu kayak PKS sekarang kan udah gabung kan, jadi dia nggak ikut-ikutan nih. Tapi yang sisanya nih, ya saya minta maaf ya sama teman-teman, tapi saya nggak bisa terlalu percaya sama gerakan ini, dan ini yang barangkali sudah ditengarai, udah diduga nih oleh si pengirim kepala babi ini. Dia betul-betul bisa membayangkan begitu ini diangkat, ya, beredarlah narasi-narasi bahwa ini adalah sebuah ancaman terhadap kebebasan pers.
celakanya, harus saya gunakan istilah celakanya, Bung Hasan ngomong begitu. Tambah lagi nih untuk menyiram dengan minyak panasnya ini ya. Jadi itu kayak bergelombang. Saya nggak makan itu. Dan saya berharap publik juga nggak perlu percaya sama itu semua. Nggak ada ancaman terhadap kebebasan pers saat ini. Ya mungkin Anda bisa bilang ya, tapi ada seorang wartawan ditangkap di mana, dan iya ada. Mungkin nggak 100% aman. Saya harus katakan bahwa ya ada tentu saja ancaman di sana sini ya. Tapi kalau Anda ingin kalau orang mengatakan bahwa saat ini pemerintah kita nih sebetulnya sedang menjalani kembali era Orde Baru dengan menindas kebebasan pers, itu tidak terjadi menurut saya. Nah, atas kesimpulan Bang Ade tadi tentang Dewan Pers yang lebay ya, yang juga tidak fair ya kan? Apakah Hasan Nasbi harus mendengarkan itu? Enggak. Apa desakan dari Dewan Pers itu diabaikan aja? Kalau menurut saya, diabaikan saja. Abaikan saja. Iya. Abaikan saja. Ya mungkin ke depan dijaga lagi, hati-hati nih. Kita tidak mendukung gini. Hasan karena dengan statement masak saja, tetapi ketika itu dikaitkan dengan mendesak Hasan Nasbi sebagai kepala PCO untuk minta maaf, ini sangat itu yang tidak nyambung gitu loh. Karena kalau itu dia lakukan, ini menjadi, kita kembali ke konteks yang Anda bilang sebagai ada hubungan panjang nih satu sama lain ya, yang berantai gitu ya. Anda kemakan tuh di situ. Tapi kalau pemerintah, even menurut saya jangan sampai ada orang-orang pemerintah yang lain seperti menyalahkan Bung Hasan juga ya. Ini harus kompak bahwa ini adalah sebuah masa di mana pemerintah Prabowo sedang diancam nih, sedang dijadikan bahan permainan ya. Jangan pernah kemakan dengan... Ada yang berkomen seperti itu Bang Ade. Wamen tenaga kerja tuh aktivis LSM Noel ya kan. Kenapa? Dia bilang ini ancaman demokrasi. Jadi enggak, yang mananya? Kepala babi ini ya. Dia kan pernah berkomentar di salah satu kalau TV. Pengiriman kepala babi itu boleh dong dikatakan sebagai ancaman terhadap demokrasi, boleh. Ya. Yang saya bilang, saya persoalkan tadi adalah soal pernyataannya Bung Hasan Nasbi. Itu yang harus dibaca dengan fair dong, dengan adil dong. Karena Bung Hasan dan barangkali pemerintah memang tidak percaya bahwa ini adalah sebuah ancaman yang serius ya. Yang justru dia menganggap ini, saya duga ya, dia menganggap ini adalah sebagai bagian dari upaya orkestrasi tertentu untuk membangun psychological operations agar orang melihat ada sebuah ancaman yang sangat luar biasa bagi demokrasi di Indonesia. Itu yang harus kita katakan. Nggak bisa dong Anda menyalahkan pemerintah kalau mereka bersikap seperti itu. Tapi kalau ada anggota-anggota pemerintah ngomong seperti itu, ya boleh-boleh aja lah. Seperti saya katakan, saya sih merasa bahwa ini memang ancaman ya. Tapi kita harus adil. Kalau menurut saya ancaman dalam level persepsi masih Bang Ade. Karena menurut undang-undang pers ya kan, yang disebut mengganggu pekerjaan pers itu adalah ketika ada pihak-pihak ya yang kemudian menghalang-halangi petugas pers atau wartawan dalam melakukan tugasnya. Iya, betul. Itu baru ancaman gitu loh. Apakah dengan menaruh atau mengirim kepala babi, mengirim tikus yang tidak ada message apa-apa, apakah itu mengganggu pekerjaan atau pekerjaan awak Tempo dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya? Nggak ada gitu loh. Anggaplah misalnya, tiba-tiba sore ini di kantor Cokro TV atau di kantor Unpacking ada juga seperti itu. Kita nggak akan terganggu. Tapi kalau misalnya dikirim simbol-simbol yang sifatnya memang mengintimidasi kepada fisik kita, jiwa kita, itu bisa dikatakan ancaman gitu loh, Bang Ade. Bahkan itu pun saya sedang berpikir-pikir, kalau kita diancam secara fisik tapi kita nggak tahu, lu ngancam apa sih? Gue nggak boleh ngeritik siapa. Ya nggak bisa dibilang ancaman dong. Ya, nggak. Saya mau bilang saya ngerti dengan logika Anda, dan dari tadi saya udah juga menunjukkan bahwa sebetulnya to some extent untuk derajat tertentu saya menganggap bahwa ini emang lebay. Cuman kalau Wamen sampai ngomong begitu, dan dia kan juga LSM lah ya. Ya udah lah. Nggak pantas juga dong. Ya kan? Kalau bicara desakan Dewan Pers itu kan seorang pejabat publik kan harusnya omongnya terukur. Apakah Noel sebagai juga wakil menteri? Jadi runut dari logika kenapa muncul ini
ancaman demokrasi karena ini ancaman kebebasan berpendapat, ya kan, ancaman kepada media. Artinya media sebagai salah satu pilar demokrasi sebagai ancaman demokrasi. Mana mungkin menarik sebuah sintesis seperti sintesis seperti itu kan aneh gitu loh. Pertanyaan saya tadi, Noel tuh ngomongnya dalam konteks apa? Kepala babi ini. Ya, hanya kepala babi kan, tidak terkait sama apa yang dikatakan oleh Hasan Oh, kan. bukan. Iya. Ya. Nah, saya jadi merasa bahwa ya sudahlah kalau itu gitu kan. Tapi memang ini adalah sebuah upaya terorkestrasi dalam dugaan saya. Kenapa saya harus mengatakan dugaan saya? Terorkestrasi untuk suatu tujuan mendelegitimasi itu. Itu dugaan. Apa tujuan mereka? Apa target mereka, Bang Ade? Kalau Ya, memang saya politik dong berarti. Iya.